Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita berjumpa kembali dan saat ini saya akan mencoba menyampaikan pengalaman saya dalam mengelola ketenagaan di unit perawatan anestesi Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Baik, kalau seandainya yang menyaksikan ini mahasiswa, jadi sebelumnya bayangkan bahwa Anda adalah saat ini dalam posisi kepala unit atau kepala bagian yang berkewajiban untuk membuat jadwal. Dan ini nanti akan mengatur beberapa orang yang bekerja di lingkungan Anda. Sehingga Anda harus benar-benar mempersiapkan dengan baik supaya tidak terjadi beberapa diskusi atau perdebatan. Oke? Mari kita mulai. Nah, saya perkenalkan lebih dulu bahwa di unit perawatan pasca anestesi atau yang di sini kalau di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan itu sering kita sebut dengan UPA, itu ada beberapa tenaga yang bekerja di dalamnya, yaitu di sini ada kepala unit, kemudian ada 8 orang perawat anestesi atau penata anestesi, dan ada 7 perawat recovery room atau PACU, Post Anesthetic Care Unit. Jadi memang di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ini khususnya untuk Post Anesthetic Care Unit atau di tempat lain lebih sering disebut dengan recovery room, ini memang agak berbeda dengan di tempat lain. Nanti kita akan bahas perbedaannya di mana. Selanjutnya adalah beban kerja. Di unit perawatan pasca anestesi atau unit perawatan anestesi memiliki beberapa beban kerja. Yang pertama adalah code blue. Jadi kami menjadi center code blue untuk area 2. Di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ini ada 5. Jadi ada 5 center code blue sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Dan untuk UPA ini area 2. Kemudian yang nomor 2, beban kerja kami adalah kami melayani pasien pre-anestesi dan durante anestesi. Yang untuk pre dan durante ini dilaksanakan oleh penata anestesi atau perawat anestesi. Kemudian yang ketiga adalah perawatan pasca anestesi. Jadi untuk perawatan pasca anestesi ini dipegang oleh teman-teman yang memang lebih banyak keilmuannya di intensive care. Kenapa demikian? Nanti kita akan bahas. Nah, untuk perawatan pre durante anestesi ini nanti ada beberapa hal yang kita perhatikan. 1, untuk perawatan pre-anestesi ini sebagai rumah sakit syariah, setiap pasien yang akan dilakukan operasi diajak doa lebih dahulu, diberikan edukasi tentang tindakan anestesi yang akan dilakukan. Pasien yang akan dioperasi pasti akan ada rasa takut, meskipun dia sudah berkali-kali dioperasi. Semakin banyak dioperasi, kayaknya juga semakin. Ini sangat berbeda dengan kegiatan yang lain. Kemudian di pre-anestesi sudah bisa dilakukan sign-in, tapi sebagian bisa dilakukan di dalam kamar operasi. Kemudian untuk perawatan durante anestesi, perawat anestesi melakukan sign-in, kemudian biasanya menanyakan antibiotik, kemudian menanyakan kemungkinan perdarahan, kemudian menanyakan banyak sekali yang ditanyakan di situ. Kemudian ngecek ya alat dan obat anestesi yang akan digunakan, terutama mesin anestesi. Jadi kalau mesin anestesi ini harus benar-benar cek. Kemudian yang ketiga adalah perawatan pasca anestesi. Perawatan pasca anestesi ini biasanya kita lakukan oleh tim yang di situ nanti bertanggung jawab melakukan monitoring terhadap pasien-pasien post anestesi. Untuk pasien post anestesi beberapa keluhan yang sering muncul adalah shivering, kemudian konfi, post-operative and vomiting, nyeri, dan sebagainya. Jadi ini tanggung jawab perawatan pasca anestesi. Apabila setelah 2 jam kita lakukan evaluasi, kita lakukan scoring, pasien ini memang butuh penanganan lebih lanjut, maka pasien ini akan tetap diobservasi di ruang pasca anestesi selama 6 jam atau 8 jam, bahkan kadang-kadang 24 jam. Nah, pasien-pasien yang misalkan ada gangguan hemodinamik, gangguan jalan nafas, gangguan
yang berpotensi nyeri hebat atau perdarahan, maka dia akan diobservasi di situ. Tujuannya adalah supaya pasien ini apabila dilakukan diobservasi ruangan ini nanti akan banyak menghabiskan tenaga ruangan, sehingga dilakukan observasi di ruang pasca anestesi. Tapi apabila pasien ini butuh ventilator, maka dia akan dipindahkan ke ICU. Nah, untuk selanjutnya adalah kita membahas tentang perhitungan tenaga. Jadi perawat atau penata anestesi itu adalah satu tim operasi yang ada di dalam kamar operasi. Jadi yang kita ini ada dua grup perawat dan penata anestesi, dan grup yang kedua adalah teman-teman yang berada di pasca anestesi atau di tempat lain sering disebut dengan recovery room. Nah, untuk perhitungan perawat atau penata anestesi itu ada banyak sekali rumus. Tetapi yang kita pakai adalah rumus yang sangat sederhana dan aplikatif, yaitu kami mengasumsikan bahwa setiap tim anestesi itu ada dokter operator, ada dokter anestesi, kemudian ada perawat atau penata anestesi, ada asisten, instrumen, dan sirkuler. Artinya setiap satu tim dari perawat itu ada 3 perawat kamar operasi dan 1 perawat anestesi. Artinya kita ada di sepertiga dari perawat kamar operasi. Jadi kalau saat ini seandainya perawat kamar operasi ada 24, maka jumlah perawat anestesi ada 8. Karena apabila ini tidak sinkron, maka ini tidak akan efektif. Nah, selanjutnya adalah untuk perawat pasca anestesi. Untuk perawat pasca anestesi, karena kita diberikan tugas untuk melakukan kotlu, maka kita buat pagi 2, sore 2, malam 1, libur 1, dan cuti 1. Jadi total untuk perawat pasca anestesi itu 6-7. Insya Allah ini sudah. Kemudian untuk cleaning service dan administrasi ini di luar koordinator dari unit anestesi. Baik, untuk selanjutnya adalah kita akan membahas tentang perhitungan jam kerja. Nah, kita mengenal dulu beberapa shift kerja, begitu banyak istilah, tetapi yang banyak kita pakai adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah shift pagi, yaitu dimulai jam 7 sampai jam 14. Ini sudah lazim semua rumah sakit. Yang kedua adalah shift sore, yaitu jam 14 sampai jam 21. Yang nomor 3 adalah shift malam, jam 21 sampai jam 7. Kemudian kita mengenal shift G, yaitu jam 9 sampai 16. Jangan tanya G itu apa ya, ini hanya istilah saja untuk memudahkan menamai shift kerja jam 9 sampai jam 16 itu. Kemudian H, jam 10 sampai jam 17. Alasannya apa? Nanti akan kita bahas. Nah, kemudian libur, cuti, dan kompensasi. Jumlah libur karyawan berdasarkan jumlah libur nasional tanggal merah. Jadi seandainya pada bulan Desember ini ada 5 tanggal merah, maka setiap karyawan berhak untuk mendapatkan libur sejumlah 5. Nah, namun demikian bagi karyawan yang bekerja atau ada shift malam, tentunya ini nanti ada kelebihan shift jaga, yaitu setiap shift jaga malam itu ada 10 jam, sementara yang lain itu 7 jam. Sehingga nanti ada kompensasi libur setelah jaga malam. Jika total dalam 1 bulan itu jaga malamnya 4 atau 5, maka untuk kompensasinya adalah 1 libur. Tapi jika jaga malamnya itu 6 atau 7, maka kompensasinya 2 libur. Nah, libur ini dikasih kode Z. Apabila 1 bulan itu ada malamnya 8 atau 9, maka kepala unit harus menganggap ini sebagai sesuatu kejadian yang luar biasa, karena ini sudah tidak sehat bagi karyawan, sehingga harus segera dilakukan
pengaturan ulang atau pengadaan tenaga. Nah, kemudian cuti. Cuti tahunan diambil 6 hari dalam 6 bulan. Supaya tidak terlalu bergerombol dalam 1 bulan, maka dipecah dalam 1 bulan itu 2 kali, masing-masing 3 hari. 1 minggu sebelum dan sesudah hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, maka yang orang-orang ini atau karyawan berupa ini tidak diperkenankan untuk cuti, ya. Karena rata-rata kalau diperbolehkan cuti, maka teman-teman ini akan bergerombol di sebelum hari raya, nanti akan bertengkar. Bukan bertengkar, nanti akan merasa lebih berhak gitu. Nah, maka kita buat aturan. Yang kedua, pengajuan cuti tahunan diajukan di awal semester, sehingga ini bisa dipastikan pemerataan tenaga di setiap bulan, jadi tidak hanya bergerombol di 1 bulan. Ini kalau tidak diatur, maka ajuan cuti pasti akan bergerombol di hari-hari yang banyak liburnya, yang ada libur sekolah atau libur-libur misalkan nasional yang jejer. Nah, sehingga nanti bisa lebih lama atau ada keperluan-keperluan lain. Ya, ini harus diajukan di awal semester supaya mudah dilakukan pengaturan atau pemerataan. Kepala unit berkewajiban memastikan jumlah tenaga cukup. Oleh karena itu, setiap izin cuti tidak serta-merta harus di ACC. Kenapa? Karena boleh jadi ini tidak bisa dilakukan karena ketersediaan tenaga. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang lembur dan on-call. Jadi, lembur adalah kelebihan jam kerja. Biasanya 1-2 jam atau kadang-kadang bisa 1 shift jaga. Nah, on-call adalah memanggil petugas karena kondisi darurat. Jadi kalau perawat atau teman-teman sudah di rumah karena ada operasi banyak, dia dilakukan on-call, maka dia baru datang. Nah, ini kalau pengaturan jaganya lembur ini bagus, on-call ini bisa diminimalisir. Karena on-call ini jujur saja tidak begitu diminati oleh teman-teman. Karena bisa mengacaukan atau membuat tidak nyaman ketika kita on-call. Apa dan bagaimana cara mengatasi supaya on-call bisa diminimalisir? Jika jumlah tenaga cukup, dibutuhkan inovasi pengaturan tenaga untuk mengurangi lembur dan menghindari on-call. Teman-teman semua, langsung saja kita akan menyampaikan beberapa inovasi yang dilakukan di ruang perawat anestesi Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. 1. Kenali jam sibuk. Jadi setiap hari kita selalu memberikan Google Form kepada teman-teman untuk di operasi ini jam berapa. Sehingga di akhir bulan kita paham betul bahwa jam sibuk setiap bulan itu kadang-kadang berubah. Tapi bisa dilihat rata-rata antara jam 8 sampai jam 16. Oleh karena itu, di jam-jam tersebut kemudian diberikan jadwal jaga berupa G atau H, tergantung dari kondisi pada saat itu. Nah, kemudian selanjutnya kenali kompetensi tenaga. Jadi untuk perawat yang memiliki PK tinggi, PK3 atau PK4, ini bisa jaga pagi, sore, dan malam. Apa demikian? Karena di anestesi itu adalah tempat kritis, sehingga yang jaga memang harus lebih pengalaman dan lebih memiliki kompetensi yang lebih. Oleh karena itu, untuk yang jaga malam diusahakan yang PK-nya tinggi. Manfaatnya apa? Manfaatnya juga yang tenaga lain tidak perlu Z. Nah, ini juga bisa mengurangi Z atau mengurangi kompensasi libur malam. Dan rata-rata semua merasa nyaman karena yang tidak jaga malam juga nyaman, yang jaga malam juga nyaman. Insya Allah sih seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu. Kemudian pengaturan cuti dan izin dan on-call. Ini harus direncanakan jauh hari sehingga distribusi tenaga itu bisa merata di setiap bulan. Nah,
Bagaimana untuk mengatur lembur dan on call? Teman-teman semua, bahwa lembur ini adalah teman-teman ini kalau di sini diartikan lembur itu ketika dia belum pulang terus melihat operasi banyak, maka dia nggak pulang dulu, bantu temennya sampai selesai. Apabila nanti bantunya itu lama, misalkan 4 jam atau 5 jam atau lebih, maka dia akan diganti dengan satu shift jaga di hari berikutnya. Sehingga yang di rumah nggak usah ditelepon. Intinya, ketika mau pulang operasi banyak, maka teman-teman ini bisa membantu supaya tidak on call yang ada di rumah. Kelebihan jam kerja akan diganti libur pada hari yang lain. Tapi kalau kemudian itu 1 atau 2 jam, tentu nggak bisa kita ganti libur. Maka kita usulkan ke rumah sakit untuk diberikan kompensasi. Kalau di sini 1 jamnya insya Allah. Jadi kalau 2 jam, 14.000. Kalau 14.000 malam hari, insya Allah siapapun juga akan merasa berat. Oleh karena itu, supaya terasa ringan, maka akan ditambahi dari kas internal. Oleh karena itu teman-teman, jika nanti berkesempatan untuk menjadi kepala unit atau kepala apapun, jangan sampai tidak memiliki kas internal. Oke, kita lanjutkan. Kelebihan jam kerja tersebut ya akan dikompensasikan. Kemudian on call. Apabila ternyata suatu saat terjadi kecelakaan massal atau apa, yang waktu itu yang jaga kurang, maka kita melakukan on call. Oleh karena itu, on call ini bisa tertulis setiap bulan, tetapi kalau di anestesi, maka yang on call adalah yang akan jaga sebelumnya. Jadi misalkan demikian, jam 4 malam, ada banyak operasi, maka yang di on call adalah yang jaga pagi. Atau jam 8 malam, maka yang di on call itu yang jaga malam, sehingga dia langsung bisa menerus. Kami tidak melakukan on call bagi yang libur, karena bagaimanapun juga kita ini butuh untuk mendampingi keluarga. Jangan sampai liburnya terganggu karena ada on call. Itu di kami, tapi mungkin lain juga bisa tidak seperti itu. Silahkan nanti melakukan inovasi sendiri disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, teman-teman semua, pada prinsipnya setiap orang itu akan menganggap dirinya paling penting. Tolong dicatat ya, bahwa setiap orang itu menganggap dirinya paling penting. Dan kepentingannya yang perlu didahulukan. Oleh karena itu harus diberikan rambu-rambu, harus diberikan aturan yang jelas di awal sehingga semua bisa berjalan sesuai dengan relnya masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi ini tidak menyatakan bahwa di sini yang terbaik, tidak. Di tempat Anda nanti, seandainya adik-adik atau teman-teman semua kita bekerja di tempat masing-masing, bisa melakukan inovasi-inovasi yang lebih baik daripada rumah sakit di Lamongan. Ini hanya sekedar memberikan sedikit gambaran supaya teman-teman bisa mengembangkan lebih baik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.